Penyebab atau alasan kenapa seorang reseller gagal terus ketika menjalani bisnisnya dan membangun tokonya. Di sini saya akan sebutkan dan jelaskan beberapa alasan dan penyebab berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke, langsung aja. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk alasan atau penyebab pertama kenapa reseller itu gagal terus. Nah, untuk alasan dan penyebabnya karena langsung mengambil produk secara massal tanpa riset. Oke sellers, ini adalah penyebab pertama kenapa reseller itu gagal terus teman-teman. Nah, ketika kita mengambil produk secara massal tanpa riset itu tentunya akan beresiko kerugian untuk kita teman-teman. Baiknya kalian bisa ambil 1-2 produk ya, kemudian kalian bisa jualin ke target market kalian. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan ketika sudah pesan 1-2 produk, kalian bisa cek dulu untuk pasarnya. Bagaimana untuk kompetitornya, bagaimana untuk harganya, cara menetapkan harga dan harga kompetitor kita lihat juga. Terus kita lihat juga siapa target marketnya. Jadi kalian riset dulu produk tersebut dan target market produk tersebut teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jangan langsung asal pesan aja produk secara massal teman-teman. Itu akan beresiko kerugian untuk kita pribadi kalau kita pesan secara banyak tanpa riset. Untuk kalian yang sudah riset produknya dan juga target marketnya, ya boleh aja kalian pesan secara banyak dan itu malah bagus teman-teman kalau kalian sudah riset. Oke, jadi seperti itu ya. Pertama-tama kalian bisa riset dulu baru pesan produk secara massal teman-teman. Pertama ya kalian order dulu lah 1-2 produk, kemudian kalian jualin. Kalau laku dan cocok untuk kalian, ya kalian bisa langsung order secara massal teman-teman. Oke, itu adalah alasan atau penyebab pertama kenapa reseller gagal terus. Oke sellers, untuk penyebab atau alasan kedua kenapa reseller gagal terus itu karena pelayanan di bawah standar. Oke seller, sebagai reseller pemula tentunya kita ingin mendapatkan transaksi kan atau bahkan keuntungan dari toko yang ingin kita kelola teman-teman. Nah, nyatanya sebagai reseller pemula itu sangat susah sekali teman-teman mendapatkan keuntungan atau bahkan penjualan dari toko yang sedang kita kelola. Karena sebagai seorang reseller pemula itu belum kebentuk teman-teman untuk kualitas toko dan kualitas produknya teman-teman. Oleh sebab itu pembeli-pembeli kurang percaya dengan toko kita karena belum ada ulasannya, penjualannya, kualitas produknya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, oleh sebab itu kebanyakan reseller semangatnya turun kalau tidak mendapatkan penjualan atau bahkan keuntungan dari toko yang dikelolanya. Nah, dengan semangat yang turun ini biasanya para reseller mulai males-malesan dalam mengelola tokonya, seperti lama dalam membalas chat dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya sarankan untuk kalian yang sudah menjadi reseller pemula atau ingin menjadi reseller pemula, kalian bisa tetap konsisten dalam mengelola toko kalian dan kalian bisa terapkan beberapa cara tertentu ya untuk pecah telur. Nanti mungkin untuk cara pecah telur sebagai reseller saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah alasan atau penyebab kedua kenapa reseller gagal terus. Oke sellers, untuk alasan ketiga atau penyebab ketiga kenapa reseller gagal terus itu karena salah dalam memilih supplier. Bang, apa sih ngaruhnya supplier kepada seorang reseller? Oke sellers, tentunya ini sangat berpengaruh ya. Supplier itu adalah orang yang sangat berpengaruh kepada reseller teman-teman. Nah, si supplier ini menyediakan barang dan biasanya juga menyediakan edukasi teman-teman untuk para reseller ini. Nah, kalau kita salah dalam memilih supplier, itu tentunya akan berpengaruh kepada kualitas produk secara fisik teman-teman. Ataukah ada yang lecet atau apapun itu. Pokoknya supplier ini sangat berpengaruh kepada reseller teman-teman. Biasanya ada beberapa supplier juga kalau yang bagus dan sudah besar, biasanya mereka menyediakan pelatihan atau beberapa webinar tertentu untuk para resellernya. Nah, itu tentunya kan meningkatkan skill tuh kepada reseller teman-teman. Nah, jadi itu adalah dua hal yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah produk, yang kedua itu adalah tentang edukasi dari suppliernya teman-teman. Dan sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang berpengaruh seperti grupnya nanti disediain grup apa enggak. Biasanya kalau reseller yang bagus dan sudah besar, mereka akan menyediakan grup atau platform komunikasi untuk para resellernya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Agar gampang nanya dan berhubungan antara reseller lain teman-teman. Oke sellers, jadi kalian harus pilih supplier-supplier yang bagus dan berkualitas teman-teman, yang menyediakan berbagai layanan yang bagus untuk para resellernya. Jika kalian ingin mendapatkan supplier yang bagus dan berkualitas, saya sudah
rekomendasikan ya untuk suppliernya. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas di sini ataupun di sini. Kalian bisa lihat di sana. Oke, jadi itu adalah penyebab atau alasan ketiga kenapa reseller gagal terus. Oke sellers, untuk alasan atau penyebab keempat kenapa reseller gagal terus itu karena kurangnya modal dan sumber daya. Oke sellers, tidak bisa dipungkiri ya, modal adalah salah satu hal yang paling penting teman-teman, meskipun bukan yang utama. Dengan modal kita bisa meningkatkan pertumbuhan toko kita secepat mungkin teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dengan modal kita bisa pasang budget iklan untuk mendatangkan traffic ataupun pengunjung. Dengan modal juga kita bisa pasang endorse untuk memperkenalkan produk ataupun toko kita. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan modal tersebut untuk meningkatkan traffic ataupun penjualan toko kita teman-teman. Nah, dengan modal tersebut juga kita bisa lebih mudah ya mendapatkan penjualan pertama atau bahkan pecah telur lebih awal teman-teman. Oke sellers, jadi seperti itu untuk pembahasannya. Saya akan rekap ulang untuk 4 alasan kenapa reseller gagal terus. Oke sellers, untuk hal yang pertama itu karena langsung ambil produk secara massal tanpa riset teman-teman. Pertama-tama yang harus kalian lakukan ketika ingin mengambil produk secara massal, kalian harus riset dulu ya untuk produk ataupun target market dari produknya kalian. Untuk alasan kedua itu karena pelayanan yang di bawah standar teman-teman. Untuk alasan ketiga itu karena salah dalam memilih supplier. Untuk alasan terakhir atau keempat itu karena kurangnya investasi dan sumber daya atau kurangnya modal teman-teman. Modal sangat penting ya teman-teman, dan saya sudah sebutkan tadi untuk keuntungan modal ya. Keuntungan kita memiliki modal yang banyak, kita bisa pasang budget iklan, kita bisa pasang endorse atau apapun itu. Kita bisa meningkatkan traffic kita atau pengunjung kita untuk masuk dan mengunjungi tokonya kita teman-teman. Oke sellers, jadi itu adalah 4 alasan atau penyebab kenapa reseller gagal terus. Kalian bisa perhatikan beberapa hal ini ya, dan jujur pertama-tama ketika saya mulai membangun toko sebagai reseller, saya juga menganggap modal itu tidak penting teman-teman. Alhasil toko saya lama dalam bertumbuhnya. Ketika saya memiliki modal dan pasang budget iklan dengan modal tersebut, toko saya lebih cepat berkembangnya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Bye guys. Thanks yang udah nonton.